Ya, Assalamualaikum. Ujang Randy Alamsyah. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan meningkatkan motivasi kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan suatu materi tentang meningkatkan motivasi kerja. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi adalah suatu dorongan yang dilakukan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini sangat penting sekali dalam suatu pekerjaan ya, karena motivasi ini juga bisa memberikan kita suatu tambahan ataupun dorongan energi kekuatan untuk kita lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah, dalam ini ada 3 macam motivasi menurut teori motivasi David C. McClellan. Yang pertama itu ada motivasi berprestasi. Dalam motivasi ini, kebutuhan untuk motivasi berprestasi ini yaitu kebutuhan untuk mencapai suatu standar keunggulan. Tujuannya ini yaitu untuk mencetak prestasi, terus keunggulan, dan juga untuk selalu berusaha dan juga bekerja supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, ciri-ciri dalam motivasi berprestasi ini yaitu berjiwa kreatif, inovatif, terus yang ada di dalam benak dia itu hanya bekerja dan berdoa. Terus ciri yang ketiga yaitu berani mengambil resiko baik dari pengalaman yang sudah terjadi. Nah, jadi dalam ciri ini sepengalamannya itu dia sebagai contoh untuk dia melakukan suatu pekerjaan yang sama. Jadi dia bisa mengambil contoh dari pengalamannya itu. Nah, ciri-ciri yang keempat dari motivasi berprestasi ini yaitu menggunakan umpan balik dan dari bertanggung jawab, mencari kesempatan, dan masa dikejar waktu. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri motivasi berprestasi ini yaitu pengetahuan baru dan mempelajari suatu pembelajaran di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu ada motivasi bersahabat. Motivasi bersahabat ini yaitu kebutuhan, kehangatan, dan dukungan dalam hubungan antar pribadi sama manusia. Tujuannya dari motivasi bersahabat ini yaitu untuk keakraban dan keharmonisan antara hubungan pribadi. Terus tujuan yang kedua yaitu mampu mengerti keadaan dan persoalan orang lain ataupun rekan kerja dalam suatu perusahaannya. Tujuan yang ketiga yaitu ada mendahulukan kepentingan orang banyak. Jadi dalam tujuan ini kepentingan pribadinya itu bisa dinomorduakan dan harus menomorsatukan kepentingan orang banyak dalam pekerjaannya. Terus ciri-ciri selanjutnya dalam motivasi bersahabat itu merasa takut akan kesendirian. Jadi dia berfokus kepada rekan-rekan kerjanya, menjalin sosialisasi yang baik, terus bisa bekerja sama antar rekan kerja. Terus ciri-ciri yang kedua itu lebih menggunakan persahabatan ketimbang yang lainnya. Nah, jadi dalam ciri-ciri ini rekan kerja itu
harus dinomorsatukan. Hubungan-hubungan yang misalnya pacaran yang itu bisa di nomor duakan. Terus juga ciri yang ketiga yaitu mudah bergaul dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, di sini sosialisasinya itu harus bisa apa ya? Bisa mudah bersosialisasi dia supaya menciptakan hubungan yang akrab. Terus ciri-ciri yang keempat yaitu mudah mudah menjalin kerjasama dengan orang lain. Nah, dari sosialisasi yang baik antar rekan kerja itu bisa menghasilkan kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Terus selanjutnya yaitu ada motivasi berkuasa. Dalam motivasi berkuasa ini kebutuhan untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Contohnya kalau kalian menjadi bos, pasti kalian ingin disegani dan kalian punya sesuatu yang berpengaruh terhadap bawahan-bawahan kalian. Misalnya kalau kalian menyuruh kepada bawahan kerjakan ini, pasti bawahan-bawahan kalian juga pasti mengerjakannya. Nah, dalam motivasi berkuasa ini ada beberapa tujuan, yaitu untuk menguasai lain. Terus juga untuk dikagumi orang lain, jelas sekali. Kalau Anda misalnya menjadi bos, direktur apa, pasti kalau kalian bekerja dengan baik, pasti bawahan-bawahan Anda akan mengagumi kalian. Terus ada pula ciri-ciri dari motivasi berkuasa ini. Yang pertama, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang. Jadi kalau Anda berbicara ini, pasti bawahan-bawahan Anda langsung bergerak melakukan sesuatu. Terus merasa bangga dan puas bila ditakuti orang-orang. Memberi pengarahan kepada orang-orang. Terus menjadikan simbol status bagi dirinya. Nah, jadi jika Anda menjadi bos, pasti Anda mempunyai status sendiri. Misalnya mudah kenali dengan orang lain dan orang lain pun sangat segan kepada Anda. Terus ke slide berikutnya ada mengapa sih orang itu harus bekerja. Nah, di sini yang pertama itu ada alasan ekonomis. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jelas sekali ya, orang-orang bekerja itu untuk mendapatkan uang, untuk mempunyai rumah, mobil, kendaraan, untuk menyekolahkan anaknya, kuliah. Terus poin yang kedua itu ada mencari kesenangan hidup. Jika Anda sudah lelah bekerja, juga mendapatkan gaji yang cukup juga, pasti Anda juga terpikirkan, kenapa ya saya bekerja terusnya saya juga mencari apa ya, misalnya liburan, rekreasi bersama keluarga. Terus yang kedua juga ada alasan itu untuk bersosialisasi dengan orang lain, terus menunjukkan prestasi Anda. Nah, kalau Anda bekerja pasti Anda juga mempunyai suatu prestasi yang patut Anda banggakan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu ada kebanggaan diri. Terus yang kedua juga ada perhatian dari atasan. Nah, kalau perhatian dari atasan Anda, misalnya atasan Anda selalu memperhatikan Anda bekerja, pasti motivasi bekerja Anda juga langsung besar gitu. Jadi ingin terus rajin.
Yang ketiga ada penyaluran minat dan bakat. Terus suasana kerja menyenangkan. Terus juga eh, penghargaan atas hasil ataupun prestasi kerja. Terus juga persaingan kerja yang fair atau kompetitif. Terus kemudahan akses dari ke tempat kerja. Terus pengakuan atas kemampuan atau potensi Anda sendiri. Terus selanjutnya ada 4 jenis karyawan. Yang pertama itu kemampuan rendah, sulit, dan juga menerima tanggung jawab. Nah, apa sih perlakuan yang harus kita lakukan kepada karyawan yang mempunyai jenis ini? Pertama, perlakuan kita sebagai atasan harus memberikan bimbingan yang jelas. Jangan memberikan bimbingan yang rumit, yang sulit dipahami oleh bawahan Anda. Terus yang perlakuan selanjutnya ada berikanlah pujian atas pekerjaannya yang baik. Nah, jadi kalau karyawan misalnya kerjanya agak-agak agak-agak teledor gitu, berikanlah teguran bila hasil kerjanya itu tidak memenuhi standar yang Anda terapkan. Terus perlakuan yang keempat yaitu berikanlah sanksi bila mereka tak berubah. Berikanlah suatu hukuman, misalnya ada pemotongan gaji lah bila kerjanya tidak bila perilaku dalam bekerjanya itu tidak berubah. Terus jenis karyawan yang kedua yaitu kemampuannya rendah, rela menerima tanggung jawab, tapi dia rela menerima tanggung jawab. Nah, perlakuan kita sebagai atasan itu kita harus memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dengan sesuai batas kemampuannya sendiri. Yang perlakuan yang kedua yaitu berikanlah pelatihan untuk hal-hal dalam bidangnya. Terus yang ketiga itu berikanlah pujian bila mereka memberikan hasil yang sesuai diharapkan. Hampir sama sih sama yang jenis karyawan sebelumnya. Berikanlah suatu pujian kepada karyawan yang kerjanya lumayan baik. Terus yang keempat itu ada berikanlah bimbingan yang jelas dan juga yang baik. Sama-sama yang tadi kita harus juga memberikan bimbingan yang baik. Terus yang ketiga jenis karyawan yang ketiga itu sulit mampu menerima tanggung jawab. Nah, perlakuan kita sebagai atasan itu kita harus memberikan dukungan dan saran agar mereka lebih terlibat aktif dalam suatu pekerjaan. Terus perlakuan yang kedua itu lakukan diskusi konsultatif sebagai pemotivasi untuk kerja lebih baik. Yang ketiga yaitu lakukan pujian jika ada kemajuan. Terus lakukan juga teguran jika ada kesalahan ataupun tidak ada perubahan dari sikapnya itu. Terus perlakuan dalam jenis karyawan ketiga ini kita harus memberikan sanksi jika standar kerjanya itu jelek. Nah, kita ini jenis karyawan yang terakhir yaitu mampu, mau, dan bersedia untuk menerima tanggung jawab. Nah, jenis karyawan ini sangat dicari dan sangat diperlukan banyak perusahaan atau instansi organisasi tertentu. Nah, perlakuan kita terhadap jenis karyawan ini jagalah sikap
positif dan motivasi kerja yang sudah baik tersebut. Jangan sampai berubah. Terus berikanlah suatu penghargaan atau reward bagi peserta yang telah mereka capai tersebut, prestasi tersebut. Yang ketiga, berikanlah kesempatan terlibat dalam kegiatan ataupun tugas-tugas dalam pemecahan masalah. Jadi kemampuannya itu terlibat dalam masalah itu semakin berkembang dan dia mampu menemukan solusi dalam membantu memecahkan masalah tersebut. Kita ke slide berikutnya. Nah, ada ciri-ciri karyawan yang bermasalah. Pertama itu pasti banyak yang mangkir, banyak yang melamun, sering ceroboh dan celaka, cepat marah dan uring-uringan, mudah lelah dalam bekerja, banyak izin, terus sulit untuk menerima instruksi kerja, lamban juga dalam memahami suatu pekerjaan, terus perubahan perilaku tiba-tiba dan ekstrim, sangat tidak jelas sekali. Nah, yang selanjutnya itu apakah Anda bermasalah dengan motivasi? Nah, yang pertama itu ada masalah atau bahasa Inggrisnya itu problem. Masalah itu yaitu pasti sesuatu yang tidak diinginkan, jelas sekali, ataupun sesuatu yang harus dihilangkan ataupun ditiadakan. Terus sesuatu yang harus dirubah. Terus yang terakhir ada sesuatu yang harus diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Terus selanjutnya yang kedua itu ada penyebab masalah. Untuk menemukan penyebab utama dalam suatu masalah itu pasti jauh lebih sulit daripada memecahkannya. Yang ketiga yaitu ada perlakuan ataupun treatment. Masalah itu harus dihilangkan, bukan untuk ditutup-tutupi. Dengan bekerja sama, kita lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah dibandingkan dengan kemampuan individu. Jadi kalau kalian ada masalah, bekerja samalah dengan teman-teman Anda ataupun keluarga Anda untuk memecahkan suatu masalah dengan cepat. Terus slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada hygiene factor. Nah, hygiene factor ini yaitu faktor yang dapat mengurangi perasaan tidak puas pada diri seseorang. Namun bukan faktor pecinta produktivitas kerja yang lebih tinggi. Misalnya gajinya sedikit atau insentifnya kurang. Terus fasilitas dalam kerjaannya juga kurang. Terus status dalam pekerjaannya misalnya cuma borongan ataupun harian. Yang keempat itu hubungan antar individunya ataupun karyawannya kurang misalnya, ataupun juga kebijakan dan prosedur administrasinya dalam bekerja. Yang keenam yaitu kondisi fisik lingkungan tempat bekerjanya misalnya kurang layak ataupun rusak. Yang kedua yaitu motivation factor. Dalam motivation factor ini faktor
motivasional yang mengarah kepada pengembangan sikap mental positif yang dapat dijadikan motor penggerak internal di dalam diri seseorang. Misalnya yakni pengakuan atas ide atau gagasannya telah dicapai, terus promosi kepada jabatan ataupun tanggung jawabnya lebih tinggi, terus juga bisa juga kesempatan untuk mencoba pengalaman ataupun hal-hal yang baru, terus juga kesempatan pemberian pekerjaan yang lebih menantang, terus juga peningkatan tanggung jawab dan wewenang pekerjaan. Selanjutnya yaitu nah, pujian itu pujian sebagai alat pemotivasi yang sangat hebat, karena pujian itu yaitu pujian pemotivasi bisa menjadikan penyemangat bila diberikannya secara tulus, yaitu manfaat pujian ini juga yaitu untuk meningkatkan moral kerja, membangkitkan moral kerja, terus memperbaiki sikap kita dalam bekerja. Terus ada juga golongan tingkah laku manusia. Golongan tingkah laku manusia ini yang pertama ada golongan hitam. Nah, dalam golongan hitam ini misalnya dia orangnya pemalas, acuh, ya yang begitu-begitulah. Yang kedua yaitu ada golongan kuning ataupun semi negatif. Dia mudah terbawa ataupun dia mudah ikut-ikutan apa yang temannya itu lakukan, terus tak mau belajar. Terus yang ketiga itu ada golongan hijau ataupun tingkah laku positif. Nah, golongan hijau ini sangat pas sekali buat golongan hijau ini tingkah laku sangat pas sekali buat seorang motivator. Nah, selanjutnya ada prinsip perubahan. Apakah manusia itu bisa berubah? Jelas sekali ya, manusia itu sangat bisa berubah. Bayangkan saja, Anda lahir dari ibu Anda masih kecil, masih bersih, dan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Sekarang Anda sudah bisa berkuliah. Nah, jelas sekali kan, dari Anda bayi yang tidak tahu apa-apa, sekarang bisa berkuliah. Pasti jelas sekali itu Anda pasti bisa berubah. Terus selanjutnya 4 aspek perubahan diri. Dan diri Anda itu harus mempunyai motivasi, harus mempunyai optimisme. Terus juga Anda harus berubah temperamen asalnya jelek menjadi lebih baik. Terus juga yang keempat, Anda harus yakin kepada kemampuan diri Anda. Jangan pesimis terhadap kemampuan Anda. Optimislah terhadap kemampuan Anda. Nah, terus jalan hidup manusia
Karena di jalan biasa itu pasti ada karunia Allah yang sangat sangat bermanfaat sekali buat Anda. Terus di jalan tuh pasti di terakhirnya itu ada suatu perangkap setan. Terus ketiga, Tuhan itu Allah itu hanya menguji sebatas kemampuan orang yang bersangkutan. Nah, yang keempat, bila kita sabar pasti kita lulus. Nah, di sini ada suatu quotes ya buat kalian pembelajar, buat kalian hidup itu kalian harus mempunyai niat yang baik, harus rajin belajar, yang lebih utama tingkatkanlah kompetensi diri Anda. Terus yang ketiga itu harus beda. Jadi kalian itu harus yang paling ter pokoknya. Terus perluaslah comfort zone. Terus yang kelima, berpikirlah jangka panjang. Raihlah tujuan jangka panjang, bukan tujuan yang hanya semata-mata untuk dilakukan saat ini saja. Terus yang keenam ada target lulus ujian, ujian dari Allah dan juga godaan dari setan. Terus terakhir, berlakulah seperti golongan hijau tadi. Jadilah orang yang baik dan bagi setiap orang, dan jadilah kalau bisa kalian di motivator buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, silahkan chat di sebelah sini. Hygiene factor itu apa? Berperilaku, contoh realnya hygiene factor. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahayu. Berperilaku seperti golongan hijau itu apa ya? Nah, di golongan hijau itu ataupun juga tingkah laku yang positif. Dalam golongan hijau ini kalian bisa menjadi motivator bagi anak buah ataupun rekan kerja Anda. Terus golongan hijau ini juga sangat peduli terhadap perusahaan. Terus juga golongan hijau ini sangat menguntungkan sekali buat perusahaan karena dia mempunyai quality yang sangat bagus sekali. Ya, Bu Rahayu, jawaban dari saya. Golongan hijau itu buat perusahaan. Golongan hijau itu barusan udah dijelasin ya. Golongan hijau itu bisa menjadi indikator bagi ataupun rekan-rekan sesama rekan kerjanya. Terus juga dia bisa menjadi motor penggerak. Terus juga dia sangat peduli pada perusahaan yang dia sedang kerja, begitu. Terus juga golongan hijau ini sangat menguntungkan sekali buat perusahaan karena dia mempunyai quality
yang bagus, kemampuan skillnya itu bagus. Terus juga hygiene faktor itu apa? Terus yang bertanya selanjutnya ada uh, Dianti Arifiani, hygiene factor itu apa? Uh, hygiene factor itu Dianti yaitu faktor yang dapat mempengaruhi perasaan tidak puas pada diri seseorang. Namun dia itu bukan faktor cipta produktivitas kerja yang lebih tinggi. Misalnya kan hygiene itu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, misalnya gajinya ya kurang-kurang. Terus juga fasilitas dalam bekerjanya itu dia kurang lengkap. Terus juga hubungan ataupun juga kedekatan dirinya dengan rekan kerjanya itu kurang. Nah, itu contoh-contohnya, contoh realnya. Bisa ngerti? Dian Arifiani. Ya, mau nanya apa Dianti? Ya, bentar. Mau nanya selagi untuk lagi. Ya, ya, ya. Bentar ngelon. Saudara Ujang golongan gitu kan semi negatif. Nah, contohnya itu saudari Dianti Arifiani, eh, beliau bertanya kepada saya, saudara Ujang, golongan kuning itu kan tadi tingkah laku semi negatif, ya betul. Nah, contohnya itu apa? Jadi golongan kuning ini ataupun tingkah laku semi negatif ini, orangnya itu mudah sekali terbawa arus ataupun ikut-ikutan. Misalnya si X ini dia pas kerja bolos. Nah, si golongan kuning ini juga ikutan dia ikut bolos. Begitulah Yanti. Oh, selanjutnya pertanyaan dari Lucy.
contoh dari motivasi bersahabat itu apa? Nah, dari motivasi motivasi bersahabat ini, eh, contohnya itu untuk eh, apa ya? Untuk menjadikan eh, menjadikan sikapnya itu menjadi lebih akrab dan lebih harmonis lagi hubungan antar pribadi rekan kerjanya itu. Terus juga eh, dia juga mampu apa ya, mengerti keadaan dan persoalan orang orang lain. Jadi dia itu sangat peka terhadap rekan kerjanya itu. Terus juga dia motivasi bersahabat ini juga mendahulukan kepentingan orang banyak. Nah, jadi kepentingan individunya itu dinomor dua kan. Jadi gitu. Jadi mendahulukan kepentingan dalam pekerjaannya dulu. Begitu Lucy, jawaban dari saya. Bu Santi, ayo ada suaranya masa dulu kagak. Telinga lu tuh tuli. Mission everybody. Enggak bisa tayu udah ngantuk apa? Oh, a question and a question. Udah berapa menit udah punya gue? Baik lagi dong. Menurut saudara Ujang sendiri, motivasi siapa yang paling berperan aktif untuk diri kita? Asik. Wah, ini pertanyaan sangat kayaknya mengusik pribadi ini. Ya, kalau menurut saya sih motivasi buat diri saya sendiri ya, motivasi yang berpengaruh itu pastilah kedua orang tua saya dan juga eh, motivasi yang berpengaruh itu menurut saya sih tujuan hidup saya itu ada motivasi yang sangat sangat berpengaruh sekali buat saya. Saudari Rahayu bertanya, bagaimana jika seseorang kehilangan motivasi kerja ketika di tengah masa jabatan? Bagaimana mengatasinya menurut saudara Ujang? Nah, saudara Rahayu, sekali kan dari judul saya yaitu pelatihan meningkatkan motivasi kerja. Nah, jadi kalau seseorang di tengah masa jabatannya itu kehilangan motivasi, jelas si atasan itu harus melakukan pelatihan motivasi. Misalnya itu dengan
si atasannya itu yaitu dengan memberikan suatu ceramah tentang bagaimana bekerja dengan baik, ataupun juga materinya itu yaitu berkaitan tentang kebutuhan-kebutuhan si karyawan ini dalam bekerjanya. Begitu Saudari Ayu. Sih bawa-bawa anak ini. Saudara Ujang mau nanya gimana kalau kita jenuh dengan satu keadaan, tetapi kalau mau kalau mau udangan. Maksud dari Diati udangan itu apa ya? Itu kalau mau udangan bukan. Oh, udahan maksudnya. Nah, jadi kita tuh harus harus mempunyai sumber motivasi yang sangat kuat sekali, Saudari Dianti. Dan juga kalau kan jika kita mempunyai sumber motivasi yang sangat kuat, pasti kita juga akan perlahan step by step kita pasti akan tergerak. Kita pasti tidak akan terus-terusan dalam keadaan yang menjenuhkan tersebut. Begitu menurut saya, Saudari Dianti Aripiani. Sama udahan Dianti kayak curhat. Iya, dia mah curhat mulu kerjaannya. Ya, sama-sama Saudari Dianti. Gue udah menit ini. Saudara Ujang ngomong, kita saudara bukan sih? Lu kayaknya Saudari Dianti ini udah mulai ngigo ini ya. Udah mulai ngigo. Apa karena gara-gara mendengarkan pemaparan saya yang begitu menarik sekali. Oh iya, ya udah sekian pemaparan materi saya yang berjudul pelatihan meningkatkan motivasi kerja. Ya, motivasi ini sebenarnya sangat penting sekali ya untuk lanjutan kita bekerja. Karena motivasi ini adalah suatu dorongan untuk meningkatkan ataupun juga membuat kerja kita menjadi lebih baik lagi. Asalnya kita malas karena jadi kalau kita sudah termotivasi pasti kita juga akan berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu, Dianti, Lucy, dan satu lagi Laila.